Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Ria Turnip dalam program Renungan Harian Selasa 9 Mei 2023. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kuasa dalam memuji Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 22 ayat 4-5. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan hanya bersemayam pada saat bangsa Israel memuji Tuhan? Tentu tidak. Pada saat ini pun, pada saat kita memuji dan menyembah nama Tuhan, mengagungkan Dia, menyanyi buat Tuhan, Tuhan pun bersemayam di atas puji-pujian kita semua. Bagaimana dengan pujian yang berkuasa Bapak Ibu sekalian? Apakah dengan penyanyi yang bagus, dengan musik yang bagus, kemudian juga dengan semua teknik yang bagus itu tidak membuat pujian itu menjadi berkuasa? Tentu juga menjadi penunjang. Tidak salah kita menyanyikan dengan suara yang baik, dengan suara yang bagus. Bagaimana kalau di depan kita, baik itu semua pelayan Tuhan itu menyanyikan dengan suara yang kurang baik, suara yang fals. Begitu juga dengan musik yang tidak tertata dengan rapi. Tentunya tidak membawa kita untuk memuji nama Tuhan dengan benar, dengan baik. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita belajar, bahwa ada kuasa pada saat kita memuji Tuhan. Bagaimana pujian itu mempunyai kuasa? Hal yang pertama yang kita pelajari adalah dalam setiap pujian yang dinaikkan ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan di setiap lagunya, di setiap liriknya, di setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang diperkatakan, ada pengagungan kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Sehingga ketika kita menaikkan pujian itu akan menjadi kuasa. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita pada saat kita menaikkan pujian itu. Bukan hanya pujian yang keluar dari mulut, kemudian terdengar indah di telinga, tidak. Tetapi kita juga mau belajar menjadi pujian yang berkuasa, menjadi pujian yang menguatkan iman. Bukan bagi kita saja yang memuji Tuhan, tetapi itu juga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Hal yang kedua adalah bila kita menyanyikan pujian itu dengan iman. Apa itu iman? Bapak Ibu sekalian, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita percaya, belum kita lihat. Itu adalah iman. Pada saat kita menaikkan pujian dengan iman, kita percaya apa yang dikatakan pujian itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka pujian itu akan berkuasa. Bapak Ibu, jangan anggap remeh pada saat kita menyanyi, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita mengagungkan Tuhan. Apabila kita perkatakan itu firman Tuhan dengan benar, apabila kita nyanyikan pujian itu dengan iman, maka ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa yang mungkin menurut kita itu mustahil, menurut kita itu tidak mungkin, itu akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana contohnya? Kalau pujian-pujian itu mempunyai satu kuasa, kita akan lihat beberapa hal dari firman Tuhan. Yang pertama, pujian menjadi satu hal yang berkuasa. Kita lihat dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Dalam perikop firman Tuhan ini menceritakan tentang Raja Daud yang pada saat itu belum menjadi raja. Jadi Daud pada saat itu diminta dan diundang oleh Raja Saul. Pada saat itu Raja Saul itu dirasuki oleh roh jahat. Dan Raja Saul menyuruh utusannya untuk mencari seseorang yang bisa menghibur dia. Dan pada saat itu utusan itu mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang elok perawakannya, yang mengasihi Tuhan. Dan dia disuruh oleh utusan Raja Saul untuk menemui Raja Saul. Dan apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu? Dia datang ke istana Raja Saul dan dia memainkan kecapi. Saya percaya dia memainkan kecapi itu dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dia memainkan kecapi itu dengan sungguh-sungguh sehingga pada saat
kecapi itu dimainkan, pada saat dia memuji nama Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat roh jahat yang ada pada Saul itu undur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kuasa pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat itu Daud sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan, sehingga mujizat terjadi. Hal yang tidak mungkin bagi manusia itu terjadi. Roh jahat pada Saul undur daripadanya. Itu hal yang pertama, betapa pujian itu ada kuasa. Kemudian juga kita lihat dari cerita tentang Raja Yosafat. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22, ada kuasa juga dalam pujian. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan nyala penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Pada saat itu, Raja Yosafat hendak berperang melawan Bani Moab dan Amon. Pada saat mereka akan berperang, pada saat itulah Raja Yosafat bersujud, berdoa, dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan ketika dia menaikkan pujian beserta rakyatnya, beserta para panglimanya, dengan sungguh-sungguh dia menaikkan pujian, maka hal yang luar biasa juga terjadi. Pada saat pujian itu dinaikkan, kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan itu bersemayam di atas pujian mereka. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan itu bekerja, memberikan penghadangan, sehingga mereka, Bani Amon dan Bani Moab, itu terpukul kalah. Bapak Ibu, kuasa dalam pujian. Pada saat kita memuji, ingat bahwa ada kuasa dalam setiap pujian. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan dengan iman. Kemudian juga kita akan belajar dalam perjanjian baru, yaitu di kisah 16, kisah para rasul 16 ayat 25, tentang pengalaman Paulus dan Silas pada saat di penjara. Kisah para rasul 16 ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ibu saudara sekalian, pada saat Paulus dan Silas di penjara, saya percaya keadaan mereka bukan keadaan yang baik-baik saja. Mereka tertekan, di penjara, terbelenggu, tidak bebas, mungkin keadaan penjara yang lembab, yang sempit, yang sesak. Pada saat itu, mereka tetap menaikkan pujian. Mereka tetap memuji Allah dengan suara yang nyaring. Dan ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, perkara besar juga terjadi. Terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga pada saat itu, suasana di penjara itu menjadi hiruk pikuk, sehingga semua dikatakan sendi-sendi penjara itu lepas. Jadi sendi-sendi penjara itu terbongkar semua, terbukalah semua. Ada kuasa dalam pujian pada saat memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari 3 contoh di atas, kita akan belajar bagaimana kita tidak hanya sekedar menyanyi. Jadi jangan anggap enteng pada saat kita menyanyi ya, jangan anggap remeh. Ternyata ada kuasa dalam pujian. Asal kita memperkatakan firman itu, asal kita menyanyikan dengan iman, maka hal yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan dikatakan Daud memuji Tuhan 7 kali. Bukan artinya 7 kali dalam sehari, tetapi 7 menandakan angka sempurna. Artinya bahwa Daud memuji Tuhan dalam keadaan yang mungkin menurut dia tidak mungkin. Dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dia tetap memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar juga. Bukankah mungkin kita merasakan himputan hidup, merasakan kesulitan, merasakan pergumulan, tetapi kita mau belajar juga seperti Daud 7 kali dalam sehari. Artinya bahwa dalam setiap keadaan kita tetap mau belajar memuji dan menyembah Tuhan, karena ada kuasa di dalamnya.
Bapak Ibu tahu satu pujian? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ada tertulis dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sekalian, bila kita merenungi pujian ini, menyanyikannya dengan iman, dan berkatakan percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan pasti akan mendatangkan mujizat, mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang membuat kita tidak akan pernah terjadi, segala yang tertutup. Tapi Tuhan mampu untuk membuka itu semua. Kuncinya adalah, mari kita mau memuji, memuliakan Tuhan bukan dengan hal yang biasa-biasa saja, tetapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan iman yang teguh, dengan memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mau berproses dan belajar untuk kita boleh memuji Tuhan dengan iman, dengan memperkatakan firman setiap hari. Sudahkah kita memuji Tuhan hari ini? Baiklah Bapak Ibu, kiranya ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.